Mengapa dunia tiba-tiba merasa gentar terhadap negara kepulauan ini? Ini adalah hasil simulasi yang dilakukan secara tertutup oleh Amerika Serikat yang hasilnya bahkan membuat para profesor di Universitas Harvard terdiam 1.000 bahasa angka yang secara teoritis dianggap mustahil muncul di sana. Pakar militer Rusia bahkan menegaskan bahwa negara ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada senjata nuklir. NATO pun mencari bantuan kepadanya. Ia bukanlah negara dengan kekuatan militer raksasa, bukan pula sekedar negara kaya sumber daya alam, melainkan tempat yang kita tinggali Indonesia ini adalah guncangan yang cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Indonesia? Bukan hanya kekuatan ekonomi, bukan pula sekedar kemampuan teknis. Di sana tersembunyi sebuah rahasia besar yang mampu menulis ulang buku pelajaran di seluruh dunia sekarang. Saya semua akan mengungkap kebenaran yang membanggakan sekaligus mengejutkan ini. Sudah siapkah Anda? Indonesia titik pusat kunci yang diakui oleh Profesor Harvard sebagai evolusi nasib paling sempurna di dunia. Tahukah Anda di mana negara dengan evolusi nasib paling sempurna berada? Pernyataan Profesor William Yard dari Universitas Harvard ini membuat dunia akademis gempar. Kecepatan analisis bahasa AI meningkat 2,4 kali lipat, efisiensi pembelajaran naik 1,8 kali lipat, dan konsistensi struktur logika rantai pasok mencapai 99,7%. Semua angka ini menunjuk ke satu tempat yang sama, namun masih ada orang yang berteriak lantang dengan nada meremehkan. Mereka menganggap Indonesia pada akhirnya hanyalah tempat perakitan atau tukang jahit tanpa jiwa inti. Saat itulah Besverati Maya Budaya membantahnya. Indonesia adalah pulau langka yang berevolusi dari pelestarian sistem nilai luhur yang utuh, keberagaman budaya, hingga menjadi peradaban maju yang tinggi. Sekarang seluruh dunia bertanya, apakah arah kemajuan manusia saat ini benar-benar ada pada negara kepulauan tersebut? Sekarang saya akan membawa Anda ke tempat yang mengejutkan itu. Ciksta, mengejutkan dari Amerika Serikat akan segera dimulai. Silakan beritahu saya di kolom komentar. Nah, dari mana Anda menonton saat ini? Saya juga ingin mendengar cerita Anda sebelumnya. Jika Anda bisa meluangkan 1 detik untuk menekan tombol berlangganan dan suka, itu akan menjadi motivasi besar bagi kami. Nah, mari kita masuk membahas topik yaitu negara besar terkecil di dunia. Apakah kalimat ini terdengar kontradiktif? Saya pun dulu berpikir demikian, namun saat melihat kalimat yang ditulis Profesor William Yard di papan tulis, seketika segalanya berubah. Indonesia adalah negara kepulauan yang mampu mengguncang negara-negara besar tanpa menggerakkan kekuatan militer. Profesor itu menoleh dan berkata, Blok Barat di tahun 2025. Sekarang ini objek ketergantungan paling intinya bukanlah daratan Amerika, melainkan Indonesia. Saya menghentikan catatan saya dan menatap layar. Di sana penuh dengan surat kontrak antara negara-negara Eropa dan raksasa, teknologi Amerika yang mengimpor chip dan dukungan teknologi dari Indonesia. Apakah ini sulit dipercayai? Halo semuanya, nama saya Christian. Saya mengambil jurusan politik internasional di Universitas Harvard. Kejadian itu terjadi pada 12 Maret 2025. Jika bukan karena teman saya, Emily, yang menarik pergelangan tangan saya, mungkin saya masih di perpustakaan menulis tesis. Dia bilang ada kuliah luar biasa dari Profesor William Yard dengan tema Indonesia. Kelihatannya sangat menarik. Jadi, dia mengajak saya sejujurnya. Sebelumnya, saya tidak punya ekspektasi tinggi mendengar kata Indonesia. Saya hanya akan terpikir tentang kopi luwak, rendang atau eksotisme Bali. Namun saat saya melangkah ke ruang kuliah besar, di atas gedung utama, suasananya terasa berbeda. Hampir 200 mahasiswa sudah memenuhi kursi, bahkan lorong pun penuh sesak. Judul presentasi di papan tulis menarik perhatian saya. Negara kepulauan yang menembus batas fisik. Emily berbisik kecil, judulnya terlalu berlebihan. Saya hampir saja menyahut, menembus batas fisik. Bagaimana mungkin sebuah negara kepulauan melakukan hal itu? Namun saat Profesor William Yard naik ke podium, seluruh kelas seketika sunyi. Profesor itu tampak berusia 60. Kosokan meski terlihat lembut, ia memancarkan karisma pemimpin. Ia memegang mikrofon dan membuka perlahan. Cerita yang saya sampaikan hari ini bukan sekedar analisis tentang satu wilayah, melainkan tentang bagaimana tatanan dunia sedang disusun ulang. Suaranya sangat tajam dan merasuk. Suasana kelas mulai berubah. Profesor menekan remote, dan sebuah foto muncul di layar. Ia menjelaskan bahwa foto itu diambil saat ia menghadiri forum internasional di Brazil. Sebulan lalu dalam foto itu,
Beberapa sarjana duduk di meja bundar di sana. Saya bertemu dengan seorang pakar strategi Rusia. Secara tidak sengaja, saat minum kopi di lorong, kami melakukan percakapan yang menarik. Profesor berhenti sejenak. Kelas menjadi semakin sunyi. Pria itu adalah profesor universitas di Moskow yang mengajar geopolitik selama lebih dari 30 tahun, seorang sarjana yang dikenal. Karena analisisnya terhadap kekuatan militer Barat, Profesor meminum seteguk air dan berkata, saat itu saya bertanya kepada pakar tersebut, bagaimana ia melihat situasi keamanan rantai pasok? Global terjadi, keheningan sesaat. Profesor melanjutkan jawabannya di luar. Dugaan layar berganti, teks muncul, dan profesor mulai membacakan kata-kata asli profesor. Rusia tersebut, William itu artinya, kamu tidak memahami Indonesia. Seketika kelas menjadi Rio. Emily menyenggol rusuk saya. Aneh kenapa tiba-tiba menyebut Indonesia, profesor melanjutkan. Sejujurnya saat itu saya juga tidak mengerti. Kita sedang bicara keamanan global, kenapa tiba-tiba Indonesia? Namun profesor Rusia itu sangat serius. Nada suara profesor merendah mengutip pakar tersebut. Kami segan pada Indonesia. Kelas benar-benar sunyi, senyap. Seolah-olah suara pulpen jatuh pun bisa terdengar. Profesor William, apakah karena rudal pihak lawan? Menggelengkan kepala, apakah karena jumlah tentara? Pihak lawan juga menjawab tidak. Lalu terus menjelaskan. Profesor memandang sekeliling kelas dengan perlahan. Lalu karena apa? Saat saya bertanya demikian, Profesor, Rusia itu meletakkan cangkir kopinya dan menjawab. Karena kepercayaan, desas-desus kecil terdengar dari berbagai sudut kelas. Dalam sekejap, saya merasa bingung, negara besar. Segan pada Indonesia saja, sudah aneh dan alasannya ternyata adalah kepercayaan. Apa sebenarnya maksudnya? Profesor terus menjelaskan, Rusia menilai bahwa Amerika meski kuat, namun kebijakannya sering berubah-ubah. Eropa meski bersatu, namun pengambilan keputusannya lambat. Tiongkok meski raksasa namun tidak transparan. 3 bendera muncul di layar, lalu menghilang. Tetapi Indonesia berbeda sekali. Berjanji pasti ditepati sekali, menerima pesanan. Akan dilaksanakan dengan akurat. Bahkan jika gempa bumi atau krisis geopolitik datang, mereka tidak akan goyah, lini produksi tetap berjalan. Saya mengerutkan kening berpikir, apakah ini terlalu berlebihan? Bisakah sebuah tempat dinilai sampai sejauh ini? Emily juga menunjukkan ekspresi serupa. Namun profesor tidak berhenti, saat itu saya juga membantah, bukankah itu hanya sekedar ketekunan saja? Profesor Rusia itu menjawab dengan senyum pahit, dalam hubungan internasional, ketekunan dan kejujuran adalah aset yang paling langka. Ia juga menambahkan terutama dalam situasi darurat atau di mana rantai pasok global terputus. Hal ini menjadi jauh lebih penting. Profesor menekan remote lagi, layar menampilkan berita terkait situasi dunia, kekurangan chip, gangguan logistik. Sekarang setiap negara sedang terdesak. Siapa yang bisa menyediakan inti komputasi tingkat tinggi, paling cepat dan paling pasti? Ini adalah masalah hidup mati sebuah negara. Suara profesor penuh dengan ketegangan. Lalu bagaimana situasi di daratan Amerika? Profesor bertanya. Tidak ada mahasiswa yang menjawab. Menurut laporan terbaru, jadwal produksi massal pabrik baru tertunda dari perkiraan awal 1 tahun menjadi maksimal 3 tahun. 3 tahun suara terkejut terdengar dari kelas. Di dunia teknologi, 3 tahun terasa seperti keabadian. Kata-kata profesor terasa berat, menekan hati. Sambil berjalan perlahan di kelas, profesor melanjutkan, namun dikatakan bahwa setelah kontrak ditandatangani, kecepatan pengaturan kapasitas produksi dan peningkatan tingkat keberhasilan yield rate di Indonesia adalah 3 kali lipat dari negara lain, bahkan dalam beberapa kasus. Mereka mampu memulihkan 90% kapasitas produksi dalam waktu 24 jam setelah bencana alam. Layar menampilkan grafik perbandingan efisiensi manufaktur antara Amerika dan Indonesia. Perbedaannya terlihat sangat jelas. Inilah alasan mengapa dunia sekarang memilih Indonesia. Tegas profesor. Saya membuka laptop dan segera mencari informasi. Apakah benar dukungan perusahaan Indonesia terhadap industri teknologi global? Ketangguhan yang ditunjukkan saat bencana. Kenyataannya berita-berita itu ada di mana-mana. Ini bukan hiperbola. Emily berbisik pelan, ini benar loh. Bahkan chip ponselku dibuat di sana, ia tampak sangat terkejut. Profesor, kembali ke podium profesor. Rusia itu akhirnya mengucapkan satu kalimat terakhir. Ia menatap kelas yang kembali sunyi. Semua orang menunggu kalimat berikutnya. William, Indonesia adalah mitra yang lebih dipercaya, bahkan melampaui Amerika sendiri. Ini sangat mengejutkan, seorang sarjana Rusia. Dan ia adalah seorang pakar,
memberikan penilaian seperti itu. Namun di sini muncul sebuah pertanyaan. Profesor pergi ke papan tulis, mengambil kapur dan menggambar, tanda tanya besar mengapa Indonesia, mengapa hanya Indonesia yang bisa mendapatkan kepercayaan semacam ini. Setelah melontarkan pertanyaan, Profesor memandang sekeliling kelas, bukan Korea, bukan pula negara Asia Tenggara lainnya, melainkan Indonesia. Ini sangat menarik katanya. Kita mungkin tahu tentang batik, nasi goreng, perusahaan Goto, Daedoku Industri Nikel. Tetapi sekarang, Profesor mengatakan pulau-pulau ini lebih dipercaya daripada Amerika. Meski sulit dipercaya, rasa penasaran pun muncul. Tempat macam apa yang bisa mendapatkan penilaian semacam itu? Profesor berkata dengan tegas, ini bukan kebetulan kepercayaan. Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Di sana terdapat DNA yang diwariskan selama ribuan tahun. DNA, apakah maksudnya ada genetik khusus? Seluruh kelas menunggu kalimat Profesor. Selanjutnya, Rusia juga mengatakan satu hal lagi. Di Brussels, orang Indonesia memiliki karakteristik luar yang lembut, namun dalam yang sangat tangguh. Ini adalah kombinasi paling kuat dalam hubungan internasional. Kombinasi paling kuat apa maksudnya? Profesor mulai menjelaskan. Ini berarti secara diplomasi tetap rendah hati, takut sama hal teknologi dan janji. Mereka tidak akan pernah berkompromi. Kenyataannya dunia sedang mengalami hal ini. Profesor menunjuk ke layar saat negara-negara besar tidak bisa menepati janji. Indonesia justru bertindak cepat dan akurat. Inilah alasan dunia memperhatikan Indonesia, justru karena ini adalah negara yang beroperasi, bukan dengan ancaman militer, melainkan dengan kepercayaan yang tak tergantikan. Maka ia sulit untuk digantikan. Profesor mengambil remote dan mengganti layar menjadi penuh dengan angka. Mari kita lihat bukti konkretnya. Suara Profesor menggema di kelas, grafik pertama muncul.